Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq diceritakan saking sabarna Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan sahabat yang lain namanya Rabi'u As-Alami. Tadi hadis kanjeng Nabi anu ke urang paparkeun bahwasanya yang nyaritakeun sahabat anu mulia. Mudah-mudahan dudukna urang di majlis nyampe kanu jadi indung urang antos teu aya anu ninggalkeun urang. Nyampe ka turunan-turunan urang 7 turunan, mudah-mudahan ieu pahala ganjaranna nyampe ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Al hadisus tsani asyara, ya hadis anu ka-12 an Ikramah radhiyallahu ta'ala, di sahabat Ikramah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, suila, ia bertanya ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anin qaulihi ta'ala, dina dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzaqna min fi sudurihim min ilmin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadr bahwasanya wa nazzaqna, lenyaplah, hilanglah ma bisudurihim min ilin, kebencian yang ada di dalam hati. Allah marentahkeun urang ulah jadi sifat pendendam. Allah marentahkeun urang ulah jadi sifat pundungan. Allah marentahkeun urang ulah jadi sifat boga sifat anu naon sebutna teh kedeng-kedeng, baturna bercanda manehna anggap serius jadi dendam. Ulah. Apalagi di majelis ilmu ketika nasihat dia disampaikan dina keterangan dina salafus saleh diberekeun ka urang sadaya majelis ilmu, urang teh waduh ieu masih gana teh nyindir ka kaulah. Waduh, imam kiai teh jangan nyindirkan ka urang ye. Urang akhirna gondok kasih pemberi nasihat, doraka eta jalma. Kenapa? Karena hanya si penasehat atau guru lah yang memberikan pepeling atau nasihat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ad-dinun nasihat, agama itu penuh dengan nasihat. Ini ulah jadi cuma sifat pendendam. Jadi ya, cek Allah, lenyaplah di dalam hati kalian rasa dendam, dilenyapkan ku Allah ulah boga sifat pendendam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza kana yaumal qiyamati, nanti Pak Bu akan datang di hari kiamat. Dinyaritakan sahabat, nanti akan datang di hari kiamat, yukta, ia akan datang bisyaririn, sebuah singgasana. Sebuah singgasana apa? Datang dina poe kiamat, sebuah singgasana min yaqutin hamraa, singgasana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut yang berwarna merah. Pecinta batu sudah paham kalau yakut itu udah harganya, kalau udah batu mahal itu udah pasti jelas punya harga dengan beda dengan batu kerikil. Untuk kerikil tidak ada harga satupun, kalau satu truk pasti ada harganya. Akan datang di hari kiamat sebuah singgasana yang Allah ciptakan, kata Rasulullah, terbuat dari yakut yang berwarna merah. Nah, Isrina milan, jauhnya, gedenya 20 mil. Bayangkan Pak, 20 mil lah. 1 kilometer wae ge geus leumpang mah geus mapang geus capek, 20 mil dina poe kiamat. Singgasana yang dibuat oleh Allah bi isrina laisa fihi sad'un, di dalam 20 mil eta singgasana tersebut sad'un, tidak ada yang retak. Urang ngebangun bangunan pasti tembokna retak, bener. Senajan anyar pasti retak. Ieu mah teu dibere letak sama sekali, sempurna bangunanana. Wala fadlun, tidak ada yang apa sebutnya sama maknanya. Belahlah macam urang mah.
orang menyen bangunan pasti retak, pasti otomatis belah atau gentengna bocor. Imam moal dina poe kiamat anu Allah bangunkeun mu'allaqun bil qadratillah, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ajal wa jalla, anu sempurna, anu gagah Allah Subhanahu wa taala. Fayajlisu alaihi Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, singgasana tersebut akan Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat Nabi anu pertama. Nah, singgasana tersebut akan Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu summa yu'ta basyirin, dan Allah akan buatkan singgasana yang kedua, yakni yang terbuat dari yakut yang berwarna kuning. Nah, yakut yang berwarna kuning akan Allah berikan kepada sahabat Nabi yang kedua, yakni Umar bin Khattab, dan Allah akan bangunkan singgasana yang ketiga buat sahabat Utsman bin Affan, dan Allah akan buatkan kembali singgasana yang keempat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sedikit cerita di dalam sahabat Nabi Abu Bakar Asy-Siddiq ini, Pak. Ia tidak mempunyai sifat pendendam sama sekali. Ketika Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, Pak, bertengkar dengan sahabat yang namanya Rabi'ah As-Alami. Nah, sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq bertengkar, seorang khalifah, seorang pemimpin bertengkar dengan sahabat yang lain namanya Rabi'ah As-Alami. Bertengkar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kata-kata kasar. Lamun urang pasea pasti urang sarua ku emosi, urang ngaluarkeun kata-kata kasar, kata-kata binatang ke tetangga urang, bahkan ke anak urang lamun pasea, bahkan ke pamajikan di urang terkadang ngaluarkeun kata-kata kasar. Itu teh ulah. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq diceritakan saking sabarna Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan sahabat yang lain namanya Rabi'ah As-Alami. Nah, kelompok Rabi'ah As-Alami, kelompoknya atau jamaahnya melihat pertengkaran tersebut. Nah, kurang jamaahna Ustadz Rahmat ningali Ustadz Rahmat keur rebut omong anu lain, jamaahna ningali kok itu sahabat datang gitu amat cenah, kok omongna kasar, padahal manehna teh sahabat Nabi anu pertama anu selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah berjalan berdakwah, kok ngomongna kasar, kok ngomongna gitu. Nah, sahabat anu lain bertanya kepada Rabi'ah As-Alami, wahai Syekh, boleh cek urang mah wahai ketua lah, wahai guru lah, ketua kelompokna ya, kunaon anjeun, kenapa bertengkar sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadapku? Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu panutan kita, ia dekat dengan Rasulullah. Kata sahabat yang lain, ketika engkau menyakiti Abu Bakar As-Siddiq, maka engkau menyakiti Rasulullah. Ketika engkau menyakiti Rasulullah, maka engkau menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau menyakiti Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah menerima ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Rabi'ah As-Alami langsung gemetar, Pak. Padahal yang mengeluarkan kata-kata kasar Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar begini-begini ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, iya aku sudah tahu Abu Bakar bilang kepada aku bahwasanya ia mengeluarkan kata-kata kasar terhadapku. Kata Rasulullah kepada sahabat Rabi'ah As-Alami, minta maaflah kepada Sayyidina Abu Bakar, ia sedang ada di atas gunung, tuh Pak. Jelema geus ngaluarkeun kata-kata kasar, langsung mangkat ke gunung cerik, menangis Sayyidina Abu Bakar. Lihat, manehna melihat burung, melihat manuk, ngomong ke manuk, wahai burung, bahasa urang mah, alangkah indahnya Allah ciptakan kepadamu,
kepada burung tersebut, engkau bisa terbang kemanapun, engkau tinggal makan, engkau tinggal minum, engkau tidak percaya, engkau tidak akan bermasa gemetar di hari kiamat ketika Allah mengajakmu. Tuh, Sidina Abu Bakar Siddiq ngobrol ke makhluk Allah Nusegen kata tangkalan, wahai pohon, alangkah indahnya engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak punya saingan, engkau tidak pernah mengobrol, engkau hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang tadi mengeluarkan kata-kata kasar dengan sahabat yang lain, aku takut akan siksa Allah di hari kiamat nanti. Tuh, jadi ini sih dicontoh Pak. Tidak ini keterangan dia bahwasanya kata Allah, hilangkan rasa dendam di antara kita, hilangkan kebencian di hati kita, lenyapkan kebencian, lenyapkan iri dengki di antara kita. Kenapa? Allah sangat muak, Allah sangat benci, Allah sangat bodoh terhadap orang tersebut. Jadi di antara hadis tersebut satu riwayat tadi yang menceritakan kisah Sidina Abu Bakar Siddiq, yakni kita itu harus ketika kita Pak berbicara terhadap anak kita, berbicara terhadap istri kita, berbicara kepada tetangga kita, berarti apa? Lisan. Hifdzil lisan, jagalah lisan kita. Salamatul insani hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dari ucapannya. Jadi hati-hati, di sini diceritakan kisah di sini ketika Sidina Abu Bakar Siddiq situ, ia mengucapkan kata-kata kasar, ia langsung pergi ke atas gunung, ia tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menangis. Ia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, mengancam Allah, hilangkan rasa dendam di hati kalian. Mudah-mudahan satu nasihat, jadikan orang harus menjaga sopan santun terhadap lisan kita ini, harus sopan santun terhadap manusia-manusia yang lain, sopan santun terhadap tetangga kita, sopan santun antara anak kita tuh siapa saja yang kecil, jaga lisan kita dari nasihat ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus kepada keluarga Bapak Edi, mudah-mudahan haulnya di tahun yang sekian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang ia keluarkan menjadikan sedekah buat kedua orang tuanya. Itu cerminan seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Berarti dulu Haji Encep itu taat kepada orang tuanya, maka diturunkanlah anak atau turunan-turunan yang soleh dan soheh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, anak kita, turunan-turunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.